Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu teks LHO. Silakan dibuka bukunya dulu sambil menyimak video pembelajaran dari Ustazah. LHO. Teks LHO merupakan teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Nah, objek yang diamati dapat berupa keadaan sosial, keadaan alam, ataupun lingkungan sekitar, sebuah peristiwa, hewan, tumbuhan, kesenian, dan kebudayaan. Nah, di sini pengamatannya dilakukan langsung oleh si penulis atau si pengamat secara objektif dan sesuai fakta, artinya tidak mengada-ngada ya. Untuk tujuan teks LHO ada 7. Jadi dibuat teks LHO ini sebenarnya penulis memberikan kayak semacam penelitian, kemudian memberikan informasi terbaru bagi si pembaca, terus mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan, dan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Struktur teks LHO sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada definisi, deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa sebuah teks pasti memiliki struktur di mana ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, definisi yang dimaksud di sini adalah informasi, berisi informasi secara umum padahal yang akan disampaikan. Jadi objeknya yang akan dibuat teks LHO. Kemudian di deskripsi bagian akan dijabarkan isinya, pembahasannya secara detail. Kemudian di penutup berisi manfaat objek yang diamati di kehidupan. Dan yang terakhir yaitu ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada 5 kaidah. Yang pertama yaitu kalimat definisi, menjelaskan pengertian suatu objek. Nah, ini ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Jadi dalam teks LHO pasti ada penjelasan objek tertentu. Contoh, anggrek bulan merupakan salah satu tanaman hias. Ada kata merupakan, berarti kalimat tersebut termasuk kalimat definisi. Yang kedua, kalimat klasifikasi. Nah, kalimat klasifikasi ini berupa pengelompokan suatu unsur. Ditandai dengan kata diklasifikasikan, dibagi ke dalam, dikelompokkan menjadi, ataupun bisa terdiri atas. Contoh, anggrek ini masuk ke dalam suku Orchidaceae. Dan yang ketiga, kata kerja untuk mendeskripsikan suatu bagian. Kalimat deskripsi pada umumnya ditandai penggunaan kata kerja atau verba tertentu, seperti kata kerja berawalan ber dan me. Contoh, tangkai bunganya memiliki panjang sekitar 1 meter. Kata memiliki merupakan salah satu kata kerja atau verba. Yang keempat, ada kata sifat. Kata sifat atau bisa disebut dengan adjektiva. Nah, kata yang menyatakan suatu keadaan. Contoh, anggrek bulan memiliki batang yang pendek. Kata pendek berarti menunjukkan keadaan dari anggrek bulan tersebut. Berarti termasuk kata sifat. Contoh lainnya juga bisa seperti warna. Misal, anak itu memakai baju berwarna putih. Nah, kata putih termasuk kata sifat, menunjukkan suatu keadaan. Dan yang terakhir yaitu kata baku dan istilah. Kita sudah pernah belajar tentang kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan standar atau kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Contoh, sholat yang benar menjadi salat. Jadi penulisan kata sholat yang benar adalah salat gitu ya, sesuai dengan KBBI atau PUEBI. Itu tadi materi yang kita pelajari tentang pengertian teks LHO, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Nanti kita akan belajar cara menganalisis teks LHO. Nah, silakan dipelajari lagi. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.